Saudara-saudari yang terkasih, di sebuah kota kecil di pinggir laut, tinggal seorang lelaki tua bernama Pak Samuel. Hidup sederhana, menjahit pakaian dan memperbaiki sepatu untuk mencukupi hidupnya. Tak banyak orang yang tahu bahwa setiap Jumat pagi, ia selalu meninggalkan sebuah amplop coklat kecil di dalam kotak amal gereja, tanpa nama, tanpa catatan, hanya uang di dalamnya. Umat gereja itu sering bertanya-tanya siapa yang selalu mengisi kotak itu. Bahkan sang pastor paroki pun tak pernah tahu. Amplop itu selalu muncul justru di saat gereja paling membutuhkannya. Saat ada keluarga miskin yang butuh bantuan, atau ketika ada anak yang tidak mampu membayar uang sekolah. Nah, suatu hari seorang anak muda yang penasaran diam-diam mengikuti Pak Samuel dari kejauhan. Ia melihat laki-laki tua itu singgah ke gereja, berlutut sebentar dalam doa, lalu dengan pelan memasukkan sesuatu ke dalam kotak amal sebelum pergi tanpa suara. Nah, ketika anak muda itu bertanya, "Mengapa Bapak tidak menuliskan nama? Bukankah orang ingin tahu dan ingin berterima kasih kepada Bapak?" Pak Samuel hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau mereka tahu, mungkin mereka akan memujiku. Tapi aku lebih ingin agar Allah saja yang tahu. Karena yang kulakukan bukan untuk dipuji manusia, tapi sebagai syukurku kepada Tuhan yang telah memeliharaku sampai hari ini." Nah, saudara-saudara, dalam dunia yang serba tampil, di mana hampir segalanya dinilai dari apa yang tampak dan bisa diukur oleh mata manusia, likes, views, pujian, dan pengakuan, kisah Pak Samuel menjadi tamparan sunyi namun dalam. Ia tidak memberi karena ingin dikenal. Ia tidak mencari sorotan. Ia memberi dalam keheningan karena hatinya telah dipenuhi oleh rasa syukur kepada Allah. Kita hidup di zaman ketika tindakan kebaikan mudah menjadi panggung dan relasi dengan Allah sering digantikan dengan kesalehan yang bisa dipertontonkan. Tapi Yesus, saudara-saudara, dalam khotbah di bukitnya justru mengajarkan yang sebaliknya. Ia menantang kita dan menyelami kedalaman motivasi kita. Apakah aku berbuat baik karena Allah atau karena ingin dianggap baik oleh sesamaku? Apakah aku berdoa untuk berbicara dengan Bapa yang tersembunyi atau justru untuk tampil religius di mata orang? Apakah aku berpuasa sebagai jalan pengosongan diri atau hanya karena ingin tampak saleh? Saudara-saudara, Pak Samuel dengan hidupnya yang sederhana dan tanpa sorotan justru mengungkapkan kekayaan batin seorang murid yang sejati. Ia memberi dengan tangan yang tersembunyi, namun kasihnya diketahui surga. Ia tidak dikenal oleh dunia, tetapi namanya dikenal oleh Allah dalam keheningan. Di balik setiap amplop tanpa nama, ada keinginannya kehidupannya yang berserah, ada imannya yang menyala, ada cintanya tak ingin dilihat siapapun, kecuali oleh Dia yang melihat dalam sembunyi. Mungkin itulah makna terdalam dari spiritualitas dari Injil Matius yang kita dengar. Pada hari ini Allah tidak mencari persembahan besar, doa panjang atau puasa keras yang mencolok. Ia mencari hati yang diam-diam mencintainya dan tangan yang diam-diam mencintai sesama. Dunia mungkin tidak tahu, tetapi Allah tahu, dan itu cukup, saudara. Nah, saudara-saudara, dalam hal apa aku masih ingin dilihat dan dihargai manusia ketika berbuat kebaikan?
Pertanyaan kedua, adakah kotak amal rahasia dalam hidupku? Ruang di mana aku memberi, mendoakan, dan mencintai hanya untuk Allah. Yang ketiga, beranikah aku menjadi murid yang tidak populer, namun setia dalam kesunyian? Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarlah aku mencintaimu dalam keheningan, melayani tanpa ingin dikenal, dan memberi tanpa berharap balasan. Bapa, Engkaulah yang melihat dalam sembunyi, biarlah hanya Engkau yang tahu apa yang kulakukan dalam kasih, dan sucikan niatku, agar hatiku hanya tertuju kepadamu. Dalam sunyi, biarlah aku menemukan sukacita sejati, disenangi oleh surga, meski tak dikenal dunia. Amin. Tuhan memberkati kita semua.